Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, dengan hikmat dan sujud, kami mohon ke hadapan Guru. Bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kesunyataan Dharma, bangkitkan kesadaran tahu dalam diri kami, berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Sadu.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, sekarang kita melaksanakan wihara kita. Yang pertama itu nyanyi Rawatlah Nurani Suci. Ina
Selanjutnya gita yang kedua itu Dharma Indah. Selanjutnya kita bermeditasi. Berapa kali? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani
Om Mani Padme Hum. 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 Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Perkenankanlah kami pada saat ini untuk menerima sabda suci-Mu. Terangilah hati kami hingga menjadi jernih dan terang. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih dan kasih sayang. Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu dengan baik. Sadu, sadu, sadu.
Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tian, Tuhan Yang Maha Esa dan Trinabi Guru Yang Agung, para Buddha, para Simbing, dan para makhluk suci lainnya. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh berkah, dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara, Dharma yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema semangat di dalam menghadapi virus corona. Saudara, dalam salah satu lagu Buddhis terdapat satu syair demikian. Di kala daku tertimpa derita, daku teringat ajaran Sabda. Saudara, lahir, sakit, tua, mati merupakan hukum kesunatan. Setiap orang pasti mengalaminya. Karena kita akan mengalaminya, maka kita pun siap untuk menghadapinya. Virus corona pertama kali terdapat di negeri Cina, di provinsi Hubei, di kota Wuhan. Terjadi di akhir Desember 2019. Sekarang wabah virus corona sudah merebak ke Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, hendaknya tidak membuat kita khawatir, namun membuat kita harus waspada. Kekhawatiran muncul dari pikiran kita yang dipengaruhi oleh kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan kita saat ini diliputi oleh ketakutan. Takut tertular, takut sakit, takut meninggal, takut kehabisan sembako, dan berbagai macam ketakutan yang meliputi pikiran. Rasa takut dan khawatir bersumber dari kemelekatan kita. Rasa takut dan khawatir jika terus-menerus muncul di pikiran kita akan membuat kita menjadi orang depresi. Kita tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap gerak kita, setiap langkah kita selalu diikuti oleh rasa takut dan khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dan khawatir dalam menghadapi situasi kondisi saat ini? Pertama, kita hendaknya memiliki keyakinan bahwa kita mampu menghadapi situasi seperti ini. Kita memiliki keyakinan pada Buddha, pada Konghucu, kepada Laos. Di dalam Parita Perlindungan, dalam Patumodana dikatakan, semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Nabi Konghucu pun mengatakan, bila memeriksa ke dalam diri sendiri ternyata tidak bernoda, mengapa harus susah dan khawatir? Laos mengatakan, dengan kemauan yang sungguh-sungguh dapatlah orang menyelami buah bekerjanya tahu. Saudara, yuk kita miliki keyakinan kepada Buddha, Konghucu, dan Laos agar kita mampu menghadapi situasi kita pada saat ini. Kuatkan keyakinan kita agar kita mampu menghadapinya. Lalu kita miliki kewaspadaan, sadar agar kita ada ketenangan. Saat ini kita semua sedang mengalami wabah pandemi corona. Semua aktivitas kita, kegiatan kita kerjakan di rumah. Kerja dari rumah, kerjaan kantor kita kerjakan di rumah. Work from home. Sekolah dari rumah. Semua aktivitas kita lakukan di rumah. Sangat penting bagi kita memiliki kewaspadaan, kesadaran, agar ada ketenangan di dalam diri kita. Buddha mengatakan, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan.
Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati. Tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Kewaspadaan membuat kita sadar. Kesadaran kita muncul dari pikiran kita yang memahami kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini yang sedang kita alami, kita sedang mengalami wabah virus corona. Banyak aktivitas kerjaan kita, kegiatan kita lakukan di rumah. Maka kita lakukan agar kita membawa ketenangan bagi kita. Kita patuhi aturan pemerintah. Kita beribadah di rumah, sembahyang di rumah. Kita baca parita, kita meditasi di rumah. Hindari membaca berita-berita yang menimbulkan pikiran negatif. Berita-berita hoax. Makanlah yang membuat kita sehat. Rajin cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Hindari berkumpul. Jika kita sehat, kurang sehat, cepatlah berobat. Saudara, jika kita bisa mematuhinya, kita sadar, kita waspada terhadap kondisi kehidupan kita, sehingga ada ketenangan di dalam diri kita. Maka, sudah tadi katakan, waspada adalah menuju kegagalan, kelengahan menuju kematian. Nah, saudara, meskipun kondisi kehidupan kita ini yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat wabah corona, hendaknya tidak menyurutkan, tidak memudarkan kita untuk berbuat kebajikan. Namun sebaliknya, hendaknya menumbuhkan perbuatan baik kita, yaitu dengan berbagi, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang pada saat ini tenaga medis sangat membutuhkan alat pelindung diri. Dan banyak sekali saudara kita seperti ojek online saat ini tidak bisa mengangkut penumpang karena memang aturannya seperti itu. Dan kondisi seperti ini, hendaknya kita mau berbagi. Saudara, segala sesuatu yang bergantung tidaklah kekal. Mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu. Mari kita tetap bersemangat. Kuatkan tekad kita untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dalam menghadapi wabah virus corona. Dan kita semangat, dan kita penuh tekad. Kita siap menuju manusia sehat. Manusia bebas dari penyakit corona. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Guru yang Agung senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, pemirsa yang berbahagia, semoga Anda dalam keadaan sehat, di dalam suasana kita bekerja di dalam rumah,
juga tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita riwayat dari salah satu Sinbeng atau Senming, yaitu tentang riwayat hidup Macopo atau Tien Sang Semu, yang kebetulan pada hari ini tanggal 23 bulan 3 Imlek merupakan hari ulang tahun daripada Tien Sang Semu tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tien Sang Semu ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah merah yang bersulam, berpakaian kebesaran permaisuri. Beliau memegang rui di tangannya dan memiliki mahkota khas kekaisaran yang dihiasi oleh mutiara yang bergantung pada bagian depan dan belakang daripada mahkotanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, Limoniang dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3 Imlek atau Sagwe Jisak tahun 960 Masehi. Tahun itu disebut tahun Jianlong pertama di masa pemerintahan Kaisar Taichu, dinasti Song Utara. Ayah dan ibu Limoniang sebenarnya sudah memiliki 6 orang anak. Pada suatu hari, mereka berdoa kepada Kuan Im Posat atau Kuan Yin Pusat agar mereka diberkahi dalam kehidupan mereka dan dianugerahi anak kembali. Permohonan mereka dikabulkan dan akhirnya mereka mendapatkan putri ketujuh, yaitu Limoniang tersebut. Limoniang dilahirkan di Pulau Meichou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Limoniang atau putri yang pendiam. Kenapa dinamakan Moniang atau putri yang pendiam? Karena ketika dilahirkan selama 1 bulan, Limoniang tidak pernah menangis, sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tuanya. Jangan-jangan anaknya bisu atau memiliki cacat fisik. Tetapi ternyata setelah 1 bulan, Limoniang kemudian bisa menangis. Sejak kecil, Limoniang tertarik pada hal-hal yang bersifat spiritual. Tekun berdoa, pintar liam keng atau niancing, dan sudah bisa bermeditasi. Pada saat baru beberapa minggu, bila diajak ke kelenteng sembahyang oleh kedua orang tuanya, tangan bayi daripada Limoniang tersebut sudah bisa menyojak kepada altar para Senming atau para Sinbeng yang ada di kelenteng tersebut. Hal ini menimbulkan kekaguman daripada keluarga dan para tetangga Limoniang. Memang semasa kecil Limoniang juga suka menolong tetangganya yang sedang terkena musibah atau kesusahan. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Di usia balita, Limoniang sudah bisa menghafal kitab Kuan Yin Ching atau kitab Kuan Im Keng. Konon memang beliau mendapatkan bimbingan spiritual secara langsung dari Kuan Im Posat. Beliau sangat cerdas, masuk sekolah usia 7 tahun. Dan semua pelajaran bisa dihafal atau diingat tanpa terlupa. Hal ini membuat kekaguman daripada guru Limoniang. Moniang mampu memahami semua kitab-kitab dari Kongce atau kitab-kitab dari Konghucu.
yaitu Susu dan Wuching atau Susi dan Ngokeng. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudari sedharma, bisa kita bayangkan betapa cerdasnya beliau. Kitab-kitab yang begitu banyak dapat dipahami dengan baik. Suatu hari ketika sedang bermain-main di pantai, karena memang tempat tinggal daripada Moniang ini tidak jauh daripada pantai, dia melihat bahwa ada seorang anak laki-laki sedang timbul tenggelam di antara gelombang. Limoniang segera memetik sebatang gerabah. Gerabah ini adalah rumput yang besar ukurannya. Rumput tersebut kemudian dilempar ke air dan Limoniang melompat dan berdiri di atas gerabah serta berselancar di antara ombak menolong anak tersebut dan membawanya ke pantai. Sudah barang tentu kalau hal ini terjadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang bisa ditimbulkan? Yang ditimbulkan adalah kegemparan, ya, kegemparan dan kekaguman bahwa seorang anak bisa memiliki kesaktian sedemikian rupa sehingga dapat menolong orang yang tenggelam di laut. Ketika Limoniang berusia 13 tahun, seorang Tausu atau seorang Tosu bernama Suantong datang ke Pulau Meicho. Dia adalah Tosu yang sangat sakti di zaman itu. Beliau melihat Limoniang. Kemudian beliau melihat bahwa Limoniang ini memiliki jodoh untuk menjadi muridnya. Akhirnya Limoniang diangkat menjadi murid beliau. Tosu tersebut mengajari ilmu pengobatan kepada Limoniang. Sudah barang tentu karena kecerdasan daripada Limoniang, kemampuan untuk mengobati orang-orang yang sakit ini bisa dia terapkan dan dia bisa amalkan kepada penduduk di desa-desa sekitar yang sedang terkena penyakit atau wabah. Oleh karena itu, gadis Limoniang ini dikenal sebagai gadis yang memiliki kesaktian pengobatan untuk mengobati berbagai penyakit dan wabah. Bagus juga kalau pada saat ini kita juga memohon kepada Macu atau Macopo atau Tien Sang Semu untuk memberi perlindungan kepada kita dari wabah yang melanda saat ini. Selain ilmu pengobatan, Moniang juga belajar banyak hal tentang ilmu-ilmu gaib yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian ilmu perbintangan, peredaran cuaca. Oleh sebab itu, Moniang dapat menolong mengusir roh-roh jahat, menolong nelayan yang mendapat musibah di laut, dan bahkan dapat mendatangkan hujan saat kekeringan di desanya. Meramal adalah bagian daripada ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Moniang juga dapat meramal adanya badai dan perubahan cuaca yang terjadi, sehingga dia bisa memberitahu penduduk atau para nelayan jika cuaca buruk mereka tidak berlayar atau mencari ikan. Orang-orang di desa yang mengetahui kesaktian daripada Limoniang ini menjuluki dia dan memanggil dia sebagai Lingni atau gadis mujizat, atau Lungni, gadis naga, dan Senku, bibi atau wanita yang sakti. Limoniang tinggal di daerah pantai. Sudah barang tentu kalau anak-anak yang tinggal di dalam lingkungan pantai pasti memiliki satu kelebihan daripada anak-anak yang tidak tinggal di dekat pantai. Kelebihannya adalah beliau sangat mahir berenang. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah pandai sekali berenang di laut. Seringkali Limoniang memandu nelayan kembali dari laut ke pantai
dengan menggunakan jubah berwarna merah. Ini yang kemudian menjadi ciri beliau. Limoniang ini sering menggunakan jubah berwarna merah. Beliau tidak pernah takut dengan badai atau hujan. Tujuannya agar bisa memandu para nelayan itu kembali pulang ke rumahnya. Pada usia 23 tahun, saudara-saudari, ibu bapak, Moniang berhasil mengalahkan siluman sakti, Yang Kong. Yang Kong memiliki 2 anak buah, yaitu Qian Lien atau mata yang dapat melihat ribuan li. Kalau ukuran li itu 1 li adalah 500 meter. Dan anak buah yang kedua adalah Sun Feng Er, yaitu telinga yang dapat mendengar ribuan pal. Pal dalam satuan di Indonesia itu 1507 meter kalau di Pulau Jawa. Tetapi kalau di Sumatera, 1 pal itu 1852 meter. Nah, 2 siluman ini terkenal sangat sakti. Tetapi mereka berhasil ditaklukkan dan dikalahkan dengan kesaktian Moniang. Akhirnya, Qian Lien dan Sun Feng Er menjadi pengawal Limoniang. Kemanapun Limoniang pergi sejak saat itu, dia selalu dikawal oleh 2 pembantunya atau pengawalnya. Pengawal-pengawal tersebut membantu Limoniang untuk membasmi kejahatan dan menolong kapal yang sedang diserang badai. Pekerjaan ayah dan saudara-saudara Limoniang adalah berdagang. Dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari, mereka terkena badai di tengah laut. Ketika itu, Limoniang sedang tertidur. Tetapi karena memiliki kesaktian dan kekuatan spiritual yang tinggi, badan halusnya dapat menolong orang tua dan kakaknya yang sedang melaut. Limoniang berhasil menolong ayahnya. Jadi di dalam tubuh halusnya itu, Limoniang membantu ayahnya ini yang sedang timbul tenggelam di lautan, menariknya ke perahu. Dalam kondisi tertidur tersebut, rupanya badan Limoniang ini bergerak tangannya ke sana kemari, sehingga ibunya melihat apakah anaknya bermimpi buruk. Akhirnya ibunya membangunkan Limoniang. Pada saat itu Limoniang terbangun dan dia mengatakan kepada ibunya, "Mengapa saya dibangunkan? Saya tidak bisa menolong kakak." Ibunya tidak mengerti apa yang dimaksud perkataan Limoniang ini. Tetapi 3 hari kemudian, ayahnya pulang tanpa kakaknya. Dengan menangis, ayahnya menceritakan kejadian diserang badai di tengah laut. Dan kemudian tiba-tiba datang seorang gadis berjubah merah, melayang dan menolongnya dari tenggelam di laut. Tetapi pada saat gadis berjubah merah itu menolong kakaknya atau menolong anaknya, tiba-tiba gadis berjubah merah itu menghilang sehingga anaknya tenggelam. Akhirnya orang tua Limoniang menyadari bahwa gadis yang berjubah merah itu adalah Limoniang yang menolong dengan badan halusnya, tetapi hanya bisa menolong ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, apakah Anda sudah memiliki seorang gadis? Apakah anak gadis Anda cantik dan sudah berusia cukup? Apa yang Anda lakukan untuk anak gadis Anda? Tentunya Anda akan mencarikan jodoh untuk anak gadis Anda. Dan akan banyak orang yang juga melamar
anak gadis Anda. Demikian juga halnya dengan Moniang. Karena kecantikannya, banyak pemuda-pemuda, bahkan bangsawan yang tertarik untuk melamarnya menjadi istri. Banyak sekali ajuan lamaran untuk menikahi Limoniang. Tetapi Moniang semua menolak lamaran tersebut. Karena dia bertekad, dia tidak akan menikah. Dia akan mencapai moksa atau syutau. Pada usia 28 tahun, tanggal 16 bulan 2 Imlek atau Jigwe Caplak tahun 987 Masehi. Pada masa itu adalah masa pemerintahan Kaisar Taichung tahun Yongxi keempat. Moniang meminta ibunya untuk merias dia secantik mungkin. Kemudian Moniang duduk di kursi dengan anggun setelah dirias. Riasannya sangat luar biasa. Dia mengenakan jubah merah, duduk di kursi, dan tidak lama kemudian matanya tertutup. Beliau seperti bermeditasi. Ibunya heran, saudara-saudara, ibu bapak saudara. Tiba-tiba tercium wangi harum memenuhi ruangannya, lalu menyebar keluar rumah sampai beberapa kilometer dari rumahnya. Hal ini menyebabkan penduduk berdatangan untuk mencari asal daripada wangi tersebut, dan akhirnya mereka sampai di rumah Limoniang. Di langit terlihat turun serombongan para dewa-dewi ke rumah Moniang. Kemudian tampak Limoniang ini dipapa atau dikawal oleh 2 orang dewi naik ke kereta naga lalu terbang ke angkasa. Terlihat awan warna-warni meliputi Pulau Meichou pada saat itu. Di angkasa terdengar musik merdu dan terlihat Moniang perlahan menaiki kereta naga lalu terus naik ke angkasa dan beliau dinobatkan sebagai dewi. Bapak Ibu saudara-saudari sedang, setahun kemudian penduduk dengan tulus hati mendirikan sebuah kelenteng untuk menghormati Moniang diangkat ke surga. Kelenteng yang didirikan di Pulau Meichou ini merupakan kelenteng pertama pemujaan kepada Tianshan Semu atau Machopo. Ini adalah kelenteng yang ada sampai saat ini. Di zaman dinasti Song, perdagangan maritim dari provinsi Fujian sangat berkembang. Para pedagang selalu memohon perlindungan daripada Machu jika mereka ingin berlayar berdagang. Karena mereka meyakini jika mereka berdoa atau sembahyang memohon kepada Machu, maka perjalanan laut mereka akan diberikan perjalanan yang baik, dijauhkan daripada badai. Mereka membuat altar Machu di kapal-kapal dagang mereka untuk mereka sembahyang. Banyak sekali kisah-kisah yang bermunculan tentang Machu yang memberi pertolongan kepada para pelaut ini. Pada tahun 1122, Kaisar Song Huichong mengutus seseorang menteri bernama Lu Yunti ke negeri Kaoli. Negeri Kaoli saat ini dikenal dengan nama Korea. Dalam perjalanan rombongan ke negeri Kaoli, rombongan mereka dihantam badai yang sangat besar. Dari 8 perahu, 7 perahu tenggelam. Tetapi hanya kapal Lu Yunti tersebut yang tidak tenggelam. Mengapa? Rupanya
salah satu anak buah daripada kapal tersebut berasal dari Fujian, dan dia memiliki keyakinan bersembayang kepada Machu. Pada saat terjadi badai, dia kemudian memohon kepada Machu agar bisa diselamatkan dari badai yang sangat besar tersebut. Dan terjadilah kekuatan gaib, kapal tersebut tidak tenggelam walaupun terkena badai. Lu Yinti kemudian melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Song Huichong. Sebagai penghormatan kepada Machu, Kaisar Song Huichong tahun 1155 menganugerahkan atau memberi gelar kepada Machu dengan gelar Sun Ce Furen atau Nyonya Agung yang memberi pertolongan yang sangat dibutuhkan. Kaisar kemudian menulis dengan tangannya sendiri tulisan Sun Ce di sebuah papan, dan kemudian dipasang tulisan ini di kelenteng tempat di mana Machu dihormati di Pulau Meicho. Sejak saat itu, penghormatan kepada Machu mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Sejak dinasti Song, penghormatan kepada Machu menyebar ke seluruh kota-kota utama seperti Yantai, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Macau, dan lain-lain. Bahkan menyebar sampai ke berbagai negara di luar Tiongkok, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Pada zaman dinasti Ming, seorang laksamana terkenal, yaitu Cheng He, atau kita kenal dengan Cheng Ho, yang kita kenal juga dengan sebutan Sanpo Taren atau Sanpo Taijin, juga mengalami pengalaman ditolong oleh Machu pada saat menghadapi badai di lautan. Pada saat itu kapal-kapal tercerai-berai. Walaupun Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim, tetapi dia juga menghormati Machu. Anak buahnya, Wang Qinghong, bersembayang kepada Machu pada saat badai tersebut, memohon pertolongan Machu untuk armada mereka yang ribuan agar terhindar dari bencana badai. Pada saat genting itu terjadi, saudara-saudara, ibu bapak, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan berjubah merah, berdiri di anjungan kapal sambil membawa lentera merah, dan sekali bentakan, tenang, gelombang dan air langsung reda. Laksamana Cheng Ho dan anak buahnya semua bersujud, memberi hormat dan bertanya, siapakah dia? Wanita itu hanya berkata bahwa dia adalah Tian Ho yang diutus oleh Iwang Sangti atau dikenal dengan Giok Hong Xiang Te untuk menyelamatkan armada mereka. Lalu Machu meninggalkan perahu utama atau perahu induk dan lenyap, tetapi lentera yang dibawanya itu tetap tergantung di tiang utama kapal induk daripada Laksamana Cheng Ho. Sejak itu, ibu bapak, saudara-saudari sedharma, Laksamana Cheng Ho selalu memakai lentera merah sebagai alat komunikasi di perahu utama dengan perahu-perahu yang lainnya. Sehingga pada saat malam atau terjadi kabut atau terjadi badai, kapal-kapal mereka tidak tercerai-berai karena mereka bisa melihat lentera merah di kapal induk tersebut. Gelar Tian Fei dianugerahkan kepada Machu pada zaman dinasti Ming ini.
tahun 1417, Kaisar Yongle memberikan gelar Tien Sang Semu kepada Machu. Sejak saat itu, gelar tersebut dipakai untuk penyebutan Machu atau Limoniang, yaitu Tien Sang Semu atau Machopo. Pada zaman dinasti Qing, Kaisar Kangxi memberi gelar juga kepada Tien Sang Semu dengan gelar Tien Ho atau Permaisuri Langit. Karena Kaisar Kangxi pernah sekali mendapat pertolongan dari Machu juga pada saat dia berlayar menuju Taiwan. Pada saat itu kapalnya diserang badai dan ditolong oleh Tien Sang Semu. Dari zaman dinasti Song sampai dinasti Qing, kurang lebih terdapat 28 kehormatan kepada Machu yang diberikan kepada beliau. Antara lain, Furen, Nyonya Agung, Tien Ho atau Tien Fei, Permaisuri Surgawi, Tien Sang Semu, Ibunda Suci dari Langit, Machupo atau Machopo, Ibunda Machu. Machu adalah Senming atau Sinbeng yang memiliki gelar yang paling banyak, saudara-saudara ibu bapak. Jadi kalau gelar Anda baru S1, S2 atau S3 atau memiliki gelar yang berentet sekalipun, masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Machu atau Machopo. Tien Sang Semu juga banyak dihormati di Indonesia. Hampir semua kelenteng di pantai utara Jawa terdapat altar Tien Sang Semu. Beberapa kelenteng yang menghormati Tien Sang Semu atau Machopo sebagai altar utamanya antara lain Kelenteng Chu An Kiong di Lasem, Kelenteng Pao Sian Lim Kong di Sumeneb, Kelenteng Macho di Rembang, Kelenteng Machu di Tuban, Kelenteng Chow Phu Miao di Denpasar, Bali, Kelenteng Tiga Dewa di Pontianak, Kelenteng Ma Chou Keng di Kuburaya, Kalimantan Barat, Kelenteng Chu Hui Kiong di Kediri, Kelenteng Chong Hok Kiong di Sidoarjo, Kelenteng Ban Hin Kiong di Manado, Kelenteng Kim Hin Kiong di Gresik, Kelenteng Tian Ho Kiong Machopo atau Wihara Dewi Samudra di Bandengan Selatan, Jakarta Barat, Kelenteng Tian Ho Kong di Makassar, dan banyak kelenteng-kelenteng lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, demikianlah riwayat daripada Tien Sang Semu ini atau Machopo ini. Mudah-mudahan dari riwayat Machopo ini kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral bahwa semasa hidup kita harus banyak melakukan perbuatan baik yang akan menyebabkan kita bisa terlahir kembali nanti di alam surga. Yakinlah, Tien, Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu membimbing, melindungi, dan memberkahi kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang membuka hati dan pikirannya dalam mendengarkan Dharma yang mulia ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.
Eta wata camehi sambatang punya sampada sabe dewa numodantu saba sampati sidia eta wata camehi sambatang punya sampadang sabe butanu modantu saba sampati sidia eta wata camehi sambatang punya sampadang sabe satanu modantu saba sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu Indonesia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Berkat hikmah kebijaksanaan Trinabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesunyataan Dharma. Kami yakin kesadaran Tao yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang melimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat kelurahan Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesetaraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian puja pada hari ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Demikianlah. Sadu.